Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan, apapun keadaan kami, apapun musim yang kami lalui Tuhan. Kami mau percaya bahwa Engkau senantiasa ada dalam hidup kami Tuhan.
urapi setiap anak-anak muda, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah kebenaran firman sore hari ini boleh benar-benar mengubah kehidupan mereka, boleh membuat mereka semakin serupa dengan Kristus. Dan kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu sore hari ini boleh benar-benar menjadi Tuhan air yang hidup bagi setiap anak-anak muda yang mendengar. Sehingga kami percaya waktu firman-Mu disampaikan, ada kuasa-Mu yang menjamah setiap anak-anak muda, baik yang di tempat ini maupun di rumah-rumah yang mereka mendengarkan secara online. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada artinya ini untuk menyampaikan kebenaran yang daripada-Mu. Biarlah setiap perkataan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan setiap firman-Mu sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Shalom anak-anak youth. Shalom anak-anak muda yang ada di sini maupun yang ada di rumah, yang saat ini menyaksikan tayangan youth dengan online. Saya percaya ada kuasa Allah yang menyertai kalian semua. Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa hidup dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena pada saat tadi kita mendengarkan puji-pujian yang begitu luar biasa, semuanya benar-benar kita rasakan bagaimana Tuhan itu terlalu baik dan sangat baik di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan kita percaya bahwa kita semua ini bukan orang yang sempurna, bukan orang yang benar, tapi Tuhan menjadikan kita semua sempurna dan benar. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar sama-sama. Kita buka di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-27. Ini adalah sebuah nasihat daripada seorang rasul yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Di situ dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya nggak tahu kenapa Tuhan menaruh ini di dalam hati saya untuk sampaikan kepada anak-anak muda GBI Kunir, ya. Hanya, di situ dikatakan hanya, ya. Berarti ada sesuatu, ada satu yang penting yang Tuhan tekankan atau yang Rasul Paulus ingin tekankan di dalam nasihatnya di sini. Satu poin yang penting. Dikatakan di sini, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara, anak-anak muda, kita tahu bahwa dalam menyampaikan atau menulis ayat firman ini, Rasul Paulus ini sedang ada di dalam penjara. Berarti ada di dalam satu kondisi yang mungkin tidak sebebas kita. Kita percaya kalau kita lagi di dalam situasi penjara atau kita dikungkung dalam sesuatu yang kita dibatasi oleh sesuatu. Saya rasa ada satu tekanan yang luar biasa. Dan juga bagi semua pengikut daripada Rasul Paulus ini juga, saya percaya mereka juga ada di dalam satu tekanan, ada dalam satu kesulitan yang luar biasa. Karena pada saat berita Injil ini disampaikan, ada orang-orang yang tidak setuju, ada orang-orang atau dalam komunitas-komunitas mereka tinggali, mereka tidak mau mendengarkan alias menolak mereka. Ya. Dan saya percaya pada saat firman ini disampaikan, berarti ada sesuatu yang Rasul Paulus ingin tekankan bagi setiap kita. Apalagi dalam kondisi COVID seperti ini. Kita udah hampir 1 tahun lebih mengalami COVID di mana semuanya berubah. New normal benar-benar kita alami di dalam kehidupan setiap kita.
Berarti ini sesuatu yang penting yang harus kita teladani. Di dalam masa-masa yang sulit, di dalam tekanan yang luar biasa saat ini, dikatakan di sini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Kristus. Anak-anak muda, waktu kita punya komitmen, waktu kita punya satu statement bahwa kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, berarti ada sesuatu yang memang kita harus rubah di dalam gaya hidup kita. Benar gak? Ya. Kalau di dalam Injil 1 Korintus, di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus, coba saya lihat. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada saat komitmen ini kita benar-benar pegang di dalam kehidupan kita, berarti kita harus punya satu tanggung jawab, kita harus punya satu komitmen kepada Tuhan bahwa kita siap dirubah oleh Tuhan. Amin. Ya, yang lama berarti gaya hidup kita yang lama sudah harus berubah. Cara hidup kita yang lama, pola pikir kita yang lama, semuanya sudah dikubur. Dan pada saat kita benar-benar menjadikan Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, berarti kita harus siap mengalami perubahan. Jadi saya katakan, apa hubungannya hidup berpadanan dengan Injil Kristus dan menjadi ciptaan yang baru dengan tanggung jawab hidup kita kepada Tuhan? Ini bentuk tanggung jawab anak-anak muda. Ya, kalau kita tidak punya tanggung jawab untuk menghidupi Kristus yang sudah kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mengalami perubahan. Kewajiban itu harus dilakukan. Baru kita akan menikmati buah daripada kewajiban yang kita lakukan. Ada satu gambaran yang ingin saya sampaikan kepada semua anak-anak muda baik yang di sini maupun yang di rumah. Saya pernah sesekali lihat di TV itu acara How Do I Look. Ya, ada satu acara itu kalau nggak salah saya pernah lihat itu di net. Jadi di mana ada beberapa anak-anak muda atau orang tua atau siapapun itulah ya. Jadi dia itu memiliki satu cara hidup dalam berpakaian, dalam berpenampilan itu semuanya benar-benar beda gitu. Menurut pandangan orang-orang di sekitar mereka. Dan kayaknya membosankan. Karena dia pakainya selalu kayak gitu. Ada juga yang kayaknya jadul banget cara dia berpakaian, cara dia berjalan. Karena semua itu ternyata berpengaruh. Nah, pada saat dia masuk di dalam acara ini, kalau saya perhatikan dalam hitungan, saya nggak tahu ya prosesnya mungkin lama juga dalam take untuk acara itu. Tapi saya melihat dalam hitungan beberapa detik, dia kasih gambaran mereka yang lama dan mereka yang baru. Jadi pada saat mereka ini sudah masuk di dalam acara ini, pada saat mereka diperlihatkan cara hidup, cara mereka berpakaian yang lama. Dan pada saat mereka ini masuk di acara ini dan ditunjukkan dengan penampilannya yang baru. Wow, itu sangat-sangat berbeda. Bahkan kalau saya lihat, bahkan mungkin teman-temannya yang menyaksikan di situ. Kayak gini, ini kayak bukan dia ya, beda banget. Sangat-sangat beda. Jadi seperti ada sesuatu yang dirubah di dalam situ pada saat dia keluar ditunjukkan. Itu menjadi pribadi yang baru, yang benar-benar berbeda. Yang dulunya mungkin nggak cakep-cakep amat, nggak biasa aja. Tapi pada saat dia udah dirubah, dia menjadi orang yang berbeda. Dan sangat-sangat luar biasa.
Sampai mungkin orang tuanya atau orang-orang yang mereka sayangi yang melihat kehidupan mereka secara pribadi setiap hari sampai meneteskan air mata. Kenapa? Karena melihat perbedaan yang sangat jauh. Dan gambaran ini menginspirasi saya. Kenapa? Kenapa? Tuhan mau kita juga bisa mengalami hal yang sama. Walaupun saya percaya, saudara, apa yang ditunjukkan di TV ini hanya permulaannya. Ya, apa yang ditunjukkan di TV ini hanya awal. Tetapi pada saat si anak ini mau perubahannya atau image ini dibawa keluar dan orang bisa melihat, si A ini sudah jadi si A yang lain loh. Dia punya rasa tanggung jawab untuk apa? Untuk dia menghidupi perubahan itu sehingga dia akan ngerasain juga rasa sakitnya. Orang yang tidak terbiasa pakai sepatu, dia harus pakai sepatu itu buat dia susah. Orang yang tidak pernah memakai make up, waktu dia harus memakai itu walaupun tipis, itu tidak gampang. Orang yang biasa rambutnya dikucir terus, pada saat harus diurai, dibawa ke mall, dikriwel-kriwel, diapain. Itu bukan sesuatu yang mudah, benar? Nah, ini yang benar-benar menginspirasi saya. Yes Tuhan, benar ternyata ya. Proses yang harus dialami oleh seseorang waktu dia diubah dari pribadi yang lama dan menjadi pribadi yang baru, itu gak gampang. Butuh waktu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tidak memiliki tanggung jawab yang besar kepada apa yang dibilang, yang lama sudah berlalu, yang datang ini tiba nih. Kalau kita tidak punya komitmen seperti ini, saya rasa kita nggak akan pernah bisa melihat siapapun kita. Enda yang dulu sama Enda yang sekarang mungkin tetap aja sama. Daniel yang dulu sama yang sekarang, walaupun dia sudah judulnya terima Tuhan Yesus, sudah benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi kehidupannya tidak akan berubah. Dan orang di luar tidak akan pernah melihat, wow, Daniel hebat sekarang, luar biasa. Ada sesuatu yang berbeda di dalam setiap apapun yang diucapkan, setiap apapun yang dilakukan berbeda. Orang tidak akan bisa melihat itu. Benar? Nah, oleh sebab itu hari ini kita harus benar-benar menyikapi firman ini dengan sungguh-sungguh. Saya rasa orang itu waktu dia sudah berubah di TV dan dalam kehidupan yang nyata, dia harus terus melakukan pembaruan itu. Dia harus mengalami terus perubahan itu supaya apa yang diciptakan atau gambaran yang diciptakan di TV itu orang bisa lihat dengan aslinya, benar? Gak mungkin sekali itu tok dia berubah, terus selanjutnya dia akan kembali lagi, gak mungkin. Dia akan tetap menghargai perubahan itu karena dia tahu bahwa pada saat dia berubah, wow, beda. Penampilannya beda, tanggapan orang kepada dia juga berbeda. Wah, pasti dia akan senang dan dia akan mempertahankan itu. Demikian kita juga di hadapan Tuhan. Ini yang saya bilang, kita semua punya tanggung jawab hidup di dalam Kristus. Makanya nasihat dari Rasul Paulus ini menjadi sangat-sangat penting bagi setiap kita. Kalau hidup kita tidak pernah berpadanan dengan Injil Kristus, saudara menjadi anak-anak muda yang rasanya gagal. Rasanya gak layak untuk terima perubahan yang Tuhan bilang ciptaan yang baru itu. Ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk menyelaraskan, menyesuaikan hidup kita dengan Injil. Kita perlu pertolongan Tuhan. Gak mungkin bisa kita sendiri. Saya percaya juga waktu anak itu keluar dari acara TV dan dia terus menghidupi perubahannya, ada orang-orang di sekitar mereka juga yang terus support mereka, terus kasih masukan, ayo kamu pasti bisa, kamu pasti bisa.
Dan ada komitmen juga secara pribadi yang dia lakukan kepada Tuhan sehingga dia akan bisa terus menghidupi itu. Nah, anak-anak muda di tempat ini, saya ingin berbagi bagaimana caranya. Karena rasanya gak mungkin kita bisa menjaga terus perubahan di dalam kehidupan kita itu sehingga pada satu titik tertentu kita bisa menjadi seperti tadi yang di dalam lagu. Kita mau menjadi seperti Yesus. Ya, rasanya impossible. Tetapi firman Tuhan itu mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Bahkan Tuhan katakan semuanya Tuhan sediakan buat setiap kita. Oleh sebab itu bagaimana caranya supaya kita bisa menghidupi proses perubahan yang akan kita alami itu waktu kita benar-benar bisa hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ingat, kenapa sih Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus berpadanan dengan Injil Kristus? Karena dikatakan Injil Kristus atau firman Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Berarti patron kita, patokan kita, standar hidup kita harus serupa dengan Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus kalau kita tidak pernah menghidupi firman di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya. Oleh sebab itu di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini firman yang sangat-sangat luar biasa. Yang sangat-sangat harus kalian benar-benar hidupi di dalam kehidupanmu. Kalau kita mau benar-benar bisa mengikuti proses perubahan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kita bisa menyelaraskan hidup kita dengan Injil Kristus. Tuhan katakan, jangan kamu menjadi serupa sama dunia ini. Amin. Dunia ini maunya apa? Dunia ini maunya kita hura-hura. Maunya kita seneng-seneng terus. Dunia maunya gak usah baca firman. Dunia maunya sesuatu yang aduh udah seneng-seneng aja lah nongkrong-nongkrong. Ya, itu yang dunia mau. Tapi Tuhan katakan kalau kamu mau benar-benar mengambil satu keputusan untuk menyelaraskan hidupmu dengan Injil Kristus, tidak ada yang harus kita lakukan selain kita meninggalkan dunia. Kita menjauhi hal-hal yang duniawi itu. Kita jangan mau menjadi serupa dengan dunia. Bagaimana caranya kita gak serupa dengan dunia ini? Ada satu firman Tuhan yang mungkin kalian selalu hafalkan. Bahkan ada mungkin anak-anak muda yang selalu udah ini hafal banget. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 itu dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, waktu kita benar-benar menghidupi kekristenan kita, menghidupi setiap hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan waktu kita sudah berkomitmen untuk tidak serupa dengan dunia ini, berarti kita harus benar-benar memiliki komunitas yang benar. Karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik kita. Ya, jangan salah loh. Kadang-kadang kelihatannya kita di dalam gereja. Tapi kalau kita tidak tahu bahwa komunitas itu benar-benar takut akan Tuhan, kita bisa dibawa ke alur juga yang salah. Oleh sebab itu ini yang harus kalian benar-benar tekankan. Miliki komunitas yang benar, miliki pergaulan yang benar. Supaya apa? Supaya kehidupanmu benar-benar kuat di dalam Tuhan. Sekalipun COVID ini kita alami, mungkin ada anak-anak muda
di rumah yang mengalami PHK, yang mengalami keterpurukan di dalam ekonomi mereka. Tapi percaya, waktu kalian punya komunitas yang benar, waktu pergaulanmu itu pergaulan yang benar, saya percaya kita semua akan dikuatkan. Bahkan di dalam Ibrani dikatakan, janganlah kamu menjauhkan dirimu dari persekutuan-persekutuan ibadah seperti ini. Karena banyak orang-orang di luar melakukannya juga yang mereka nggak mau ibadah. Mereka lebih senang, wah udah keenakan di rumah. Udahlah di rumah aja masak segala macam. Tapi mereka lupa waktu mereka harus dikhususkan juga untuk Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tidak mau serupa dengan dunia ini, dikatakan kita harus memiliki komunitas yang benar. Dan juga jaga ibadah kita. Karena di hari-hari semakin mendekat ini kita harus saling membangun satu dengan yang lain di dalam komunitas kita. Dan yang berikutnya dikatakan selain kita tidak harus menjadi serupa dengan dunia ini, dikatakan berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bagaimana kita bisa berubah? Tadi dikatakan Paulus menekankan bahwa hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Bagaimana kita bisa menyelesaikan kehidupan kita dengan Injil Kristus kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan? Berarti jalan satu-satunya kita harus makan firman Tuhan. Kalau kita mau tubuh kita lebih kuat dan sehat, kita dikasih multivitamin sama mama kita, benar? Kalau kita mau khasiat daripada multivitamin itu kita alami, kita minum atau kita buang? Kita minum kan? Nah oleh sebab itu firman Tuhan ini juga harus kita makan setiap hari kalau kita mau mengalami pembaharuan di dalam budi kita. Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu sungguh-sungguh benar. Bisa mengajar kita, bisa menyatakan kesalahan kita, bisa mendidik kita di dalam kedua. Berarti seluruh aspek kehidupan kita akan bisa dirubah oleh firman Tuhan. Berarti firman itu harus kita makan. Jadi pada saat kita berkomitmen, kita punya tanggung jawab yang luar biasa dengan hidup kita kepada Tuhan. Berarti pada saat kita menyatakan Tuhan, Engkau adalah juru selamat di dalam hidupku. Kita harus tahu bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Seluruhnya kita dedikasikan untuk Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar menghidupi proses perubahan itu dengan tidak serupa dengan dunia ini. Jangan mau saudara, jangan mau anak-anak muda, kalian diseret oleh kehidupan yang rasanya menjadi duniawi lagi. Kalau kita sudah mengawali segala sesuatu dengan roh, kita juga harus mengakhirinya dengan roh. Jangan mau kita mengakhiri dengan daging. Hanya karena satu hal misalkan, aku gak suka dengan si A. Terus kita tergerus dengan orang-orang yang mungkin sama. Sakit hati, kumpul lah jadi satu. Sehingga akhirnya rutinitas kita menjadi berbeda. Dan kita akhirnya dibawa ke alur yang tidak lagi terbangun iman kita. Salah besar, sayang sekali. Oleh sebab itu miliki komunitas yang benar, miliki pergaulan yang baik. Dan juga jadikan firman Tuhan ini untuk mengubah seluruh kehidupanmu. Berarti kalian harus benar-benar makan firman Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 19 ayat 9, dengan apa sih anak muda mempertahankan kelakuannya untuk benar? Hanya dengan firman Tuhan. Gak ada yang lain. Mama kita sudah ngoceh mungkin sampai berbusa. Tapi mungkin kita tidak mendengarkan. Tapi kuasa dari firman Tuhan itu sanggup menjaga kelakuan anak-anak muda di tempat ini. Untuk terus hidup selaras dan berpadanan dengan Injil Kristus. Dan ini menjadi sesuatu yang penting. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105 bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Berarti gak ada cara lain selain kita benar-benar makan firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Supaya apa yang keluar dari hidup kita itu adalah Kristus.
Dan pada saat kita udah mengalami perubahan dan kita keluar dalam arti kita keluar di gereja ini atau dimanapun kita berada, di komunitas-komunitas yang bukan kekristenan, kita akan melihat perbedaan itu. Dan orang-orang yang lain akan melihat seperti tadi waktu di tayangan TV. Wow, beda. Ada sesuatu yang luar biasa yang mereka lihat yang berbeda. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak muda. Ya, jangan mau di era-era yang sulit ini kalian semakin terpuruk dan tergerus dengan arus zaman sehingga kalian mengikuti sesuatu yang daging. Tapi pada saat hidup kalian tetap berpadanan dengan Injil Kristus, kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan yang supranatural itu yang akan memampukan kalian melewati hidup ini. Dan kalian akan melihat bagaimana rancangan Tuhan yang luar biasa itu digenapi dalam kehidupan kalian semua. Tidak ada satupun kata dari firman Tuhan, bahkan huruf yang terhilang yang tidak digenapi oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu hari ini camkan firman Tuhan ini dengan baik-baik. Dan lakukan di dalam kehidupanmu. Saya percaya mungkin hanya sebentar, mungkin hanya sesuatu yang sepele, yang simple yang disampaikan. Tapi saya berharap biar setiap firman yang keluar ini, biar setiap firman yang didengar oleh anak-anak muda, baik di sini maupun di rumah-rumah mereka, ada kuasanya. Ada kuasa Tuhan yang mengalir dan akan benar-benar masuk di dalam loh hati kalian. Sehingga firman ini akan terus bertumbuh, bahkan berakar dan berbuah-buah dalam hidupmu. Sehingga di masa-masa yang sulit ini kamu akan tetap teguh berdiri. Dengan iman yang kokoh. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan hidupku tidak akan pernah berubah hanya karena kesusahan-kesusahan yang ada. Tetapi di dalam kelemahan yang aku alami, justru kuasa Tuhan itu akan nampak di dalam hidupku. Sehingga akan banyak orang yang melihat Kristus di dalam kehidupan anak-anak muda saat ini. Mereka akan menjadi terang. Mereka akan menjadi motivasi, motivator-motivator bagi anak-anak muda yang lain. Nah, oleh sebab itu, hari ini, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tapi saya percaya biar Roh Kudus yang terus berkarya di dalam setiap firman yang disampaikan hari ini. Jadikan firman Tuhan menjadi patokan kehidupanmu. Jadikan firman Tuhan landasan di dalam kehidupanmu, di dalam menghidupi proses perubahan yang Tuhan izinkan akan terjadi di dalam hidupmu sebagai bentuk rasa tanggung jawabmu kepada Tuhan karena Dia sudah memberikan yang terbaik di dalam hidupmu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh anak-anak mudamu di tempat ini. Mari anak-anak muda yang di rumah maupun yang di tempat ini, satukan hati untuk kita benar-benar berdoa supaya firman yang disampaikan ini benar-benar ada kuasa yang bisa menjamah kehidupanmu. Di dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan yang luar biasa. Berikan iman yang teguh kepada anak-anak muda-Mu saat ini Bapa. Sehingga setiap firman yang disampaikan boleh benar-benar mengubah kehidupan mereka. Mereka terus mengikuti Tuhan. Proses perubahan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Supaya mereka benar-benar menjadi ciptaan-Mu yang baru. Dan kehidupan mereka Tuhan yang berpadanan dengan Injil Kristus sebagai bentuk tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Itu benar-benar akan digenapi dalam kehidupan mereka. Meskipun sulit kami percaya bersama dengan Tuhan mereka akan cakap melakukan perkara-perkara ini. Sehingga Tuhan sekali waktu kami akan melihat anak-anak muda di tempat ini akan menjadi motivator yang luar biasa. Menjadi terang Kristus yang luar biasa. Menjadi hamba-hamba-Mu yang luar biasa Bapa. Sehingga lewat kehidupan mereka akan semakin banyak anak-anak muda yang akan bertobat. Mengaku Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
Biarlah kuasamu, biarkan Roh Kudusmu yang terus berkarya bagi anak-anak muda di tempat ini. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Kiranya firman-Mu hari ini memberkati setiap mereka. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita Allah terus melimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka akan dikuatkan, mereka akan terus dibaharui, mereka akan terus diberkati dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan tetap fokus kepada Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, mereka akan terus hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin.